Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Fatmala dari kelas 6A Pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan materi visi dan misi dalam perusahaan jasa. Yang pertama, pengertian dan pentingnya visi misi dalam perusahaan jasa. Visi dan misi merupakan sebuah tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan perusahaan, sehingga dalam praktiknya perusahaan memiliki dasar dalam membuat kebijakan dan aturan untuk kepentingan perusahaan maupun karyawan. Visi diartikan sebagai sebuah pandangan atau rencana dalam jangka panjang yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Sedangkan misi adalah aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan sebagai alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut adalah beberapa arti penting adanya visi dan misi dalam sebuah perusahaan jasa. Yang pertama, memberikan standar kerja yang optimal. Yang kedua, membuat karyawan merasa pekerjaannya lebih bermakna. Yang ketiga, meningkatkan semangat kerja dan komitmen. Yang keempat, memastikan tujuan dasar dari sebuah perusahaan. Yang kelima, menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya. Yang keenam, sebagai pedoman bagi karyawan dalam bekerja. Dan yang ketujuh, sebagai sarana dalam pengambilan keputusan perusahaan. Yang kedua, rumusan dan unsur-unsur misi atau misi statement. Mission statement yang baik adalah yang mengartikulasikan strategi bisnis bagi perusahaan, kekuatan kunci posisi dalam pasar. Artinya, membuat mission statement bukan hal sulit, namun perlu hati-hati dalam membuatnya. Jangan sampai terkesan tidak bermakna dan berakibat negatif bagi perusahaan sendiri. Unsur utama mission statement. Yang pertama, produk jasa, seperti keunikan, siapa pasar sasaran utama, apakah produk mampu bertahan, untuk berapa lama bertahan. Dan yang kedua, target market. Target market di sini adalah pengguna potensial dan pembeli dari produk. Yang ketiga, tujuan rumusan misi, yaitu memperjelas top manager akan visi dari perusahaan di masa depan dan mengkomunikasikan keinginannya kepada bawahan yang akan mengambil keputusan-keputusan strategis. Keuntungan adanya mission statement yang lainnya adalah yang pertama, mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan manajer. Yang kedua, mengkomunikasikan dengan eksplisit tujuan perusahaan kepada semua karyawan, sehingga mereka tahu dan paham apa tujuan dan langkah yang ingin dicapai perusahaan. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan dan memperkenalkan perusahaan kepada masyarakat umum. Yang keempat, hal-hal yang perlu dihindari dalam rumusan misi. Yang pertama, mission statement yang terlalu luas. Mission statement yang terlalu luas berakibat tidak fokus, sehingga menyulitkan manajer yang ingin mengambil keputusan. Dan yang kedua, mission statement yang terlalu sempit. Mission statement yang terlalu sempit menyebabkan rencana strategis yang seharusnya bisa dicapai perusahaan menjadi tidak tercapai, sehingga menjadi hambatan untuk maju. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.